Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyam. Istahabba lis-shaim an yura'i fi siyamihi adabul ati. Awalan as-suhur. Waqad ajma al-a'imma ala istihbabihi wa annahu la ithma ala man tarakahu. Fa'an Anis radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab bersiam. Pada saat bersiam disunnahkan untuk menjaga sopan santun seperti berikut ini. Yang pertama, makan sahur. Umat Islam telah berijma menyatakan sunnah untuk makan sahur, tetapi tidak berdosa bila ditinggalkan. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah engkau, karena makan sahur itu berkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Miqdam bin Ma'di Yakrib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bihadha as-suhur fa innahu al-ghida'u mubarak." Rawahu Nasa'i bisanad jayyid. Wa sababuhu al-barakah innahu yaqwi al-sha'im wa yashatu wa yuhawwinu alaihi siyam. Miqdam bin Ma'di Yakrib meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu makan sahur, karena itulah makanan yang berkah." Riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Hal yang menyebabkan berkahnya adalah karena ia menguatkan orang-orang bersiam, menggiatkan dan memudahkannya. Bima yatahaqqaqu wa yatahaqqaqu as-suhuru بكثر الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله والملائكة يصلون على المتسحرين. رواه Imam Ahmad. Tercapainya makan sahur. Bersahur dianggap tercapai baik dengan makanan yang banyak maupun sedikit, bahkan walau dengan seteguk air. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahur itu berkah, maka janganlah engkau tinggalkan, walau seseorang di antaramu itu hanya meneguk air, karena Allah dan para malaikatnya akan mengucapkan sholawat kepada orang-orang yang bersahur." Riwayat Imam Ahmad. Waktuhu as-suhuri min muntasafil laili ila tulu'il fajr wal mustahabbu ta'khiruhu. Fa'an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala, فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم ما كان بينهما قال 50 آية. رواه إمام بخاري ومسلم. وعن عمرو بن ميمون قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطاهم سهورا. رواه بحاقي بسند صحيح. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا لا يزال أمتي بخير ما عجلوا فطرة وأخره السهور. وفي سنده سليمان ابن أبي عثمان وهو مجهول. 2. Waktu sahur. Waktu sahur adalah dari pertengahan malam hingga terbit fajar.
Kita juga disunnahkan untuk mengakhirkannya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berdiri untuk melakukan sholat. Aku tanyakan, berapa kira-kira jarak antara keduanya? Nabi bersabda, 50 ayat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ammar bin Maimun berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling segera berbukanya dan paling terlambat bersahurnya. Riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu secara marfu', artinya dengan bersumber kepada Nabi SAW. Senantiasalah umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengundurkan bersahur. Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abu Uthman. Ia adalah sosok yang tidak dikenal. Asyakku fi tulu'il fajr. Walau syakka fi tulu'il fajr, falahu an ya'kul wa yashrab hatta yastayqana at-tulu'ah. ولا يعمل بالشق فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب تبين نفسه لا شك. فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما أني أتسحر فإذا شككت أمسكت. فقال ابن عباس قل ما شككت حتى لا تشقى. وقال أبو داود وقال أبو عبد الله وهو إمام أحمد بن حنبل إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن الطلوع. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعي وأحمد. وقال النووي وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشك في طلوع الفجر. 3. Bimbang mengenai terbitnya fajar. Seandainya seseorang ragu mengenai terbitnya fajar, ia boleh makan dan minum hingga ia benar-benar yakin bahwa telah terbit fajar. Ia tidak boleh berpegang teguh kepada keraguannya. Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi makan dan minum hingga benar-benar jelas tanpa ada keraguan sedikit pun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Dalam surat Baqarah ayat 187. Pernah seseorang lelaki mengatakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku bersahur dan jika aku ragu maka aku pun berimsak, yaitu menghentikan makan dan minum. Lantas Ibnu Abbas berkata, makanlah selama engkau masih ragu hingga akhirnya engkau tidak ragu lagi. Abu Daud mengatakan, telah berfatwa Abu Abdullah yaitu Ahmad bin Hanbal, jika seseorang ragu mengenai terbitnya fajar, ia boleh makan hingga yakin terbitnya fajar. Ini merupakan madhab Ibnu Abbas, Atha, Auza'i, dan Imam Ahmad. Menurut An-Nawawi, para sahabat Asy-Syafi'i sepakat bahwa diperbolehkan makan bagi seseorang yang meragukan terbitnya fajar. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersiam pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendirikan qiyam Ramadan, salat tarawih dalam keadaan iman dan mengharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana thumma attaba'ahu sittan min syawalin kana kasiyam ad-dahr. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersiam Ramadan kemudian melanjutkan siamnya 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti bersiam 1 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin la ada'hunna hatta amut صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوم على وتر. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kekasihku Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak akan pernah saya tinggalkan hingga aku meninggal, yaitu siam 3 hari tiap bulan, sholat duha, dan tidur setelah sholat witir. Muttafaqun alaih. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi arafata ahtasibuhu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siam pada hari Arafah, maka Allah akan memperhitungkan untuk mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu yaumi Asyura ahtasabuhu ala Allah an yukaffir sanata allati qablahu. Rawahu Imam Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siam pada hari Asyura, maka Allah akan memperhitungkan untuk mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari Asyura adalah tanggal 10 dari bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyam yutlaq ala imsak. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii alim minasy syaithanir rajim. Inni nadartu lirrahmani sawman. Ay imsakan anil kalam al-maqsudu bihi huna imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams ma'an niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab siam. Secara umum, siam berarti menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah bernadar bersiam untuk Rabb yang Maha Pengasih. Quran Surat Maryam ayat 26. Maksudnya adalah menahan diri dari berbicara. Sedangkan maksud menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan siam sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat. Fadluhu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu illa siyamu fa innahu li ay bima'na idafata ila Allah إضافة التشريف وأنا أجزي به. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل
فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصيام فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه Imam Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Keutamaan siam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, semua amalan manusia adalah untuk dirinya kecuali siam, karena itu adalah untukku. Dikatakan untuk Allah adalah sebagai penghargaan, dan aku yang akan memberinya ganjaran. Hadis ini sebagian merupakan hadis qudsi dan sebagian lain hadis biasa. Hadis biasa ialah dari dan siam itu merupakan benteng sampai akhir hadis, yaitu dan siam itu merupakan benteng dari perbuatan maksiat. Maka ketika datang saat bersiam, janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Dan seandainya dicaci oleh seseorang atau diajak berkelahi, hendaklah dijawab, aku ini bersiam, sampai 2 kali. Demi Rabb yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya. Bau mulut orang yang bersiam itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kesturi. Dan orang yang bersiam itu akan memperoleh 2 kegembiraan yang menyenangkan hati. Pada saat berbuka, ia akan bergembira dengan berbuka itu, dan pada saat ia menemui Rabb-nya nanti, ia akan gembira karena siamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasa'i. Wa riwayatu Imam Al-Bukhari wa Abu Daud Sajistani, as-siyamu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfath wa la yajhal, fa in marru qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain walladhi nafsi Muhammadin biyadi la khulufu fam as-sha'im atyabu indallahi min rihil misk yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli as-siyam li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyrati amthaliha. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud, hadis tersebut berbunyi, siam itu merupakan benteng. Jika salah seorang di antara kamu bersiam, janganlah ia berkata keji dan mencaci maki. Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci makinya, hendaklah dikatakan, aku ini bersiam sebanyak 2 kali. Demi Rabb yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, bau mulut orang yang bersiam itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Allah berfirman, ditinggalkannya makan, minum, dan nafsu syahwatnya karena aku. Siam itu adalah untukku, dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Sedangkan setiap kebajikan itu akan mendapat ganjaran 10 kali lipat. Wa an Abdullah bin Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-sa'imu ay bima'na huruf an-nida ya aw ya Rab, ay ya Rab mana'tuhu at-ta'ama wa syahwati bin nahar fashaffa'ani fi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffa'ani fi fayashfa'ani. Rawahu Imam Ahmad bisanad sahih. Abdullah bin Amr berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siam dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seseorang pada hari kiamat.
Syam berkata, "Ya Rabb, Engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di waktu siang. Sekarang ia meminta syafaat kepadaku. Karena itu, berkata pula Al-Quran, Engkau larang ia tidur di waktu malam. Sekarang ia meminta syafaat kepadaku mengenai itu, maka syafaat kedua mereka pun diterima oleh Allah." Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa an Abi Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yadkhuluni jannah. Qala alayka bis-siyam fa innahu la idla lahu. Thumma ataituhu thaniyah faqala alayka bis-siyam. Rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i wa Hakim wa Sahahu. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku katakan, suruhlah aku dengan semacam amal yang akan dapat memasukkanku ke surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau bersiam karena tak ada tandingannya bersiam itu. Lalu aku datangi Nabi kali kedua, maka sabda beliau, hendaknya engkau bersiam. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim yang menyatakan kesahihannya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu abdan yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawmin nar 'anil wajhi 70 kharifan. Rawahu jamaah illa Abu Daud Sajistani. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba yang bersiam 1 hari dalam perang Sabil, maka dengan hari itu Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Abu Dawud. Wa an Sahl bin Sa'd As-Sa'di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil jannati baban yaqulahu Rayyan yaqulu yawm al-qiyamah ayna sa'imun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dhalika al-bab. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Al bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu memiliki sebuah pintu disebut Rayyan atau pemuas dahaga. Dipanggil pada hari kiamat, manakah orang-orang yang bersiam? Apabila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Aqsamuhu as-siyamu ismain, fardun wa tatawwa'un. Wa fardun yanqasam ila 3 aqsam. Sum Ramadan, as-sum al-kafarati, wa sum nadar. Pembagian siam. Siam terdiri dari 2 jenis, yaitu siam fardu dan siam sunnah. Siam fardu terdiri dari 3 macam. Yang pertama siam Ramadan, yang kedua siam kafarat, yang ketiga siam nazar. Wa kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi tatawwu'i, amma baqiyatu aqsami bayati fi mawadhiha. Uraian dalam pembahasan ini hanya terbatas pada siam Ramadan dan siam sunnah saja. Wa hukmuhu sumu Ramadana wajibun bil kitab wa sunnah wa ijma'u, fa amma lil kitabu fayaqulu Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay fard alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi qur'anu hudan linnas
بينات من الهدى والفرقان فمن شهد أي شهد حضور منكم شهر فليصوم. Siam Ramadan. Hukum siam Ramadan wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil Al-Quran adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bersiam sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka bersiamlah. Quran Surat Baqarah ayat 185. Wa amma sunnatu فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث طلحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني أما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وأجمعت أئمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكر كافر مرتد عن الإسلام، وكانت فريضته يوم الاثنين ليلتين خالتا من الشعبان من السنة الثاني من الهجرة. Dalil dari sunnah adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, bersiam pada bulan Ramadan, dan naik haji. Pada hadis Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku siam yang diwajibkan Allah atas diriku." Nabi SAW bersabda, "Siam Ramadan." Tanya laki-laki itu lagi, "Apakah ada lagi yang wajib atasku?" Rasulullah bersabda, "Tidak, kecuali kalau engkau bersiam sunnah." Umat Islam telah berijma atas wajibnya siam Ramadan dan bahwa hal itu merupakan salah satu rukun Islam. Hal itu dapat diketahui dari ajaran agama secara daruri dan tidak perlu diperdebatkan lagi hingga orang yang mengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam. Mulai diwajibkannya adalah pada hari Senin tanggal 1 Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Fadlu syahr Ramadan, fadlu amali fi. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan qad ja'akum syahrul mubarak افترض عليكم الصيام تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه Imam Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Tamaan bulan Ramadan dan beramal padanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika telah datang bulan Ramadan, sabda beliau, "Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu bersiam karena dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan."
Dan ketika dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 malam, barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Wa an Urfajah qala kuntu inda Uqbah bin Farqadin wa huwa yuhaddithu an Ramadan. Qala dakhala alaina rajulun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a Uqbah habahu fasakata qala fahaddatha an Ramadan. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال ينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. رواه إمام أحمد والنسائي wasanaduhu jayyid. Arfajah berkata, suatu ketika aku berada di rumah Utbah bin Farqad. Kebetulan ia sedang membicarakan siam Ramadan. Lalu masuk seorang laki-laki. Salah seorang sahabat Nabi SAW melihat laki-laki itu, Utbah menaruh hormat kepadanya dan diam. Tamu itu pun menyampaikan hadis tentang Ramadan. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Ramadan. Pada bulan itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Rasulullah mengulas lagi, dan seorang malaikat akan berseru, hai pencinta kebaikan, bergembiralah, dan hai pecinta kejahatan, hentikanlah sampai Ramadan berakhir. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Wa an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffaratun lima bainahun idza jtinibal kaba'ir. Rawahu Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat yang 5 waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar dijauhi. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sama Ramadana arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yanbaghi an yatahaffadha minhu kaffara ma qablahu. Rawahu Imam Ahmad wa Baihaqi bisanadil jayyid. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersiam pada bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasnya, dan ia menjaga diri dari segala apa yang patut dijaga, dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang baik. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahu Imam Ahmad wa ashabus sunan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bersiam pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan ashabus sunan. At-tarhibu min al-fitri fi Ramadan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urra al-islami wa qawaidu ad-din thalatha alaihinna usisa Islam man taraka wahidun minhunna fahuwa biha kafir
halalu dima syahadu anna la ilaha illallah was salatul maktub was saum ramadan rawahu Abu Ya'la Udailami was sahahu Ad-Dhahabi. Di bulan Ramadan diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan Islam dan sendi agama itu ada 3. Di atasnya didirikan Islam, dan siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya berarti ia kafir terhadapnya dan halal darahnya. Mengakui bahwa tiada Rabb melainkan Allah, salat fardu dan siam Ramadan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ad-Dailami serta dinyatakan sahih oleh Adz-Dzahabi. Wa an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allah lahu lam yaqdi anhu siyamud dahr kullu wa in sama. Rawahu Abu Daud Sajistani wa Ibn Majah wa Abu Isa Tirmidzi. Wa qala al-Bukhari wa yadhkaru an Abi Hurairah rafahu man aftara yawman min Ramadana min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi sumud dahr wa in samahu. Wa bihi qala Ibn Mas'ud. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadan tanpa keringanan yang dibebankan Allah kepadanya, maka siamnya tidak akan dapat dibayar meskipun bersiam sepanjang waktu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Imam Bukhari berkata, ada pula disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadan tanpa udzur atau sakit, maka tidaklah akan dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya. Dan ini juga menjadi pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ad-Dhahabi wa 'inda al-mu'minina muqarrarun anna man taraka sawma ramadana bala marid innahu syarran min az-zani wa mudmin al-khamr bal yashukkuna fi islamihi wa yadhunnuna bihi az-zandaqa wal inhilal. Imam Az-Zahabi berkata, dan bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa orang yang meninggalkan siam Ramadan tanpa sakit adalah lebih jelek daripada pezina dan pemabuk. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindik dan tanggal dari agamanya.